Okay, let's go. Saya sudah katakan dari awal, 7 pemain yang sebahagian dari Latin tidak mempunyai darah Malaysia. Malaysia banyak berkahwin dengan Bangladesh dan UK adalah negara pusat. Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Saya nak tunjukkan bukti kehebatan Melayu pada zaman Sriwijaya ini. Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri pada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng yang menguasai. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi guys, drama si kuning. Kali ini kita topik melenceng karena ini breaking news, berita terbaru yang wajib kita bahas. Kalau SEA Games kita bisa bahas kapan saja. Ini ceritanya FIFA telah menambah hukuman baru dan memutuskan beberapa hasil pertandingan si harimau kucing Anggora kuning dibatalkan. Ini udah bisa kita tebak dari dulu ya. Dibatalkan. Yes, you heard that right. Kemudian hasil pertandingan itu di reverse. Seperti yang sudah kita tebak. Yes, di reverse. Menjadi 0-3 untuk kemenangan tim lawannya. Ada beberapa hal yang menarik menurut saya di sini. Nanti juga komentar TMJ yang menurut saya saya cukup tersinjung karena membawa-bawa Indonesia masih. Nanti kita bahas itu ya. Setelah ini videonya saya taruh tadi sedikit di apa. Nanti setelah ini baru kita bahas TMJ-nya, pernyataan TMJ ya. Yang kita ini yang dibatalkan itu pertandingan persahabatan yang di bawah kalender FIFA ya. Ini bukan persahabatan, di bawah kalender FIFA. Pertandingan melawan Cape Verde kemarin di Kuala Lumpur, ingat kita itu. Pertandingan itu dibatalkan. Waktu itu imbang katanya. Yang kedua, uji coba dengan timnas Singapura. Yang Latin Night juga dibatalkan. Yang hasilnya Cape Verde 1-1 dibatalkan menjadi 0-3 3-0 kemenangan Cape Verde. Terus yang di Singapura Latin Night ini Bangladesh menang 2-1. Ini pertandingan inilah yang mempopulerkan istilah Latin Night. Juga dibatalkan. Di sini kemenangan Bangladesh dibatalkan menjadi kekalahan 3-0. Ini hukuman yang normal dilakukan FIFA kalau ada penipuan forgery dokumen begini. Terus berikutnya pertandingan ketiga saat Malaysia menjamu Palestina di Johor itu ya, kemenangan 1-0 juga dikembalikan. Itu menjadi 3-0 kemenangan untuk Palestina dan beberapa 200 tambahan lagi 10.000 Swiss kalau nggak salah ini ya. Sekitar 209 juta, gampang lah ini bisa dibayar tambahan uang lagi hukuman. Kemudian yang menarik ini akan kita bahas, yang menarik ini hukuman untuk hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia. Ini jelas yang dipermasalahkan oleh Vietnam, pasti banyak
Terus siapa lagi kemarin tuh? Nepal. Ya. Ini diserahkan ke AFC. Ini sangat menarik. Berani nggak AFC melawan FIFA? Kalau AFC tidak berani, FIFA ini sekarang sudah memberikan contoh. Sudah memberikan contoh cara menghukum Malaysia. Malaysia ini udah mengakui sekarang. Udah mengakui, cuman nggak berani ngomong TMJ yang ikut terlibat. Yang mengesahkan karena FIFA memaksa FAM melaporkan kasus ini ke polisi. Ya gampang aja kalau mau ngorek sebenarnya polisinya. Siapa yang jadi bapak revolusi? Ya dari TMJ dulu. Ini nanti jawaban TMJ setelah ini. Saya akan putarkan videonya. Ini juga nggak enak karena bawa-bawa nama Indonesia. Kelihatan sekali childishnya, egoisnya. Kita bahas juga. Jadi terhadap hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia itu diserahkan ke AFC. Saya rasa AFC juga mempertaruhkan harga dirinya, kredibilitasnya ini kalau sempat, karena FIFA udah ngasih contoh hukuman, diperberat sekarang. Tadinya cuman pemain dilarang 12 bulan, dihukum 1, sekian miliar. FAM masih ngotot mau kecas, mau ini, sekarang ditambah lagi hukumannya. Hasil pertandingan, 3 pertandingan melawan Cape Verde, melawan Palestina, melawan Singapura dibatalkan dan di-reverse. Artinya apa? Artinya ranking yang mereka bangga-banggakan anjlok. Orang buat apalah mencari prestasi kalau dengan nipu? Ini olahraga, Bung. Olahraga itu sportivitas yang dijunjung melebihi segalanya. Mau menang kok nipu. Piye. Oke, berikutnya kita bahas ini pernyataan TMJ yang saya nggak begitu suka juga ini. Kita bahas, check this out. Pemain-pemain yang 7 nih. Sedangkan masa tu FIFA ni yang luluskan. Okey, nanti dulu. Sekejap. FIFA luluskan. FIFA luluskan. Lepas tu jadi forgery. Jadi apabila awak ada dokumen daripada luar negara. Oh, dokumen ni katakanlah atuk dia dilahir di sini. Dokumen ni kata mengesahkan atuk dia lahir di sini. Yang mana satu betul? Oh, kita punya tak betul, dia punya betul. Kenapa dia punya kena betul, kita punya tak betul? Dan kalau dokumen kita tak betul, awak pun semua mungkin bukan rakyat Malaysia, awak semua orang Indonesia agaknya. Ya, kalau awak boleh mempersoalkan JPN dengan surat-surat dokumen dia orang, mungkin awak pun semua bukan rakyat Malaysia lah. So, kita ni macam bias. Oh, just because Tengku Mahkota Johor terlibat dalam projek bola sepak Malaysia je, oh, kita hentam. Tapi, kalau benda ni salah, takkan kita berani sampai nak pergi ke KAS. Tapi katakanlah benda ni kita kalah pun. So what? Tak semestinya bola sepak tu mati. Kita buat lagi. Seberapa banyak yang kita boleh sampai kita mencapai matlamat kita. That is the idea. Pemain tak dapat gaji, tak keluar pada media. Tapi ditumpukan, ada forgery dalam pemain-pemain yang 7 ni. Sedangkan masa tu FIFA ni yang luluskan. Okey, nanti dulu. Sekejap. FIFA luluskan. FIFA luluskan. Lepas tu jadi forgery. Jadi apabila awak ada dokumen daripada luar negara. Oh, dokumen ni katakanlah atuk dia dilahir di sini. Dokumen ni kata mengesahkan atuk dia lahir di sini. Yang mana satu betul? Oh, kita punya tak betul, dia punya betul. Kenapa dia punya kena betul, kita punya tak betul? Dan kalau dokumen kita tak betul, awak pun semua mungkin bukan rakyat Malaysia, awak semua orang Indonesia agaknya. Ya, kalau awak boleh mempersoalkan JPN dengan surat-surat dokumen dia orang, mungkin awak pun semua bukan rakyat Malaysia lah. So, kita ni macam bias. Oh, just because Tengku Mahkota Johor terlibat dalam projek bola sepak Malaysia je, oh, kita hentam. Tapi kalau benda ni salah, takkan kita berani sampai nak pergi ke KAS. Tapi katakanlah benda ni kita kalah pun. So what? Tak semestinya bola sepak tu mati. Kita buat lagi. Seberapa banyak yang kita boleh sampai kita mencapai matlamat kita. That is the idea.
Alright, udah dilihat tadi kan. Saya ambil 2 poin aja di sini. 3 poin. Pertama, dia bilang, kenapa disahkan dulu? Ada dua dokumen. Kita punya dokumen dan mereka punya dokumen. Kenapa hanya ke dokumen mereka aja yang benar? Kita enggak. Itu kan kata dia tadi. Simple. Karena dokumen yang kau punya, TMJ itu forgery, pemalsuan. Kalau dokumen palsu, FIFA punya dokumen asli. Simple as that. Ngapain mutar-mutar? Oh, kenapa dulu disahkan dulu? Karena mereka percaya aja sebelum ada laporan, mereka nggak punya waktu untuk memeriksa orang kamu 3 jam sebelum pertandingan, ada yang baru dinaturalisasi. Setelah itu baru mereka usut, ketahuan. Kan itu jawabannya. Simple. Oh, ada 2 dokumen. Kenapa yang di mereka aja benar, yang kita enggak? Lah, karena dokumenmu palsu. Simple as that. Sementara yang dari FIFA itu asli. Dokumennya udah palsu, banyak salah ketik. Tempat lahir yang di kucingnya apa sembarangan, nama nggak ada apa, jenis kelamin neneknya laki-laki, macam-macam. Udah kelihatan nipu, dokumennya masih baru, dokumen semua kakek nenek kan yang lahir. Sementara FIFA punya tim khusus. Mereka punya dokumen asli yang tercatat di negara masing-masing. Apalagi yang dari Belanda itu. Belanda itu terkenal dengan data kependudukannya paling solid. Jawaban sesimpel itukah? Nalar apanya? Logikanya. Sebegitunya dia menganggap orang gampang ditipu. Ya. Si TMJ ini lupa bahwa dia itu raja atau sultan di Malaysia saja. Nggak di seluruh dunia, nggak berlaku di seluruh dunia. Di Malaysia bolehlah mau bikin aturan sesuka-suka hati. Nggak ada berani lawan. Bikin keputusan, bikin omongan suka-suka hati. Kalau di dunia, mana bisa. Yang kedua ngomong, oh kalau dokumen begitu, dicek benar-benar, keaslian, oh kalian ini semua orang Indonesia mungkin. Lah kok dibawa Indonesia, seolah-olah Indonesia itu semua orang ketawa audiennya. Itu seolah-olah orang Indonesia itu apa? Joking buat kalian? Ya, hina buat kalian? Kelihatan hina orang Indonesia, makanya mereka tertawa semuanya. Saya orang Indonesia ditawarin jadi warga negara Jepang, saya nggak mau, apalagi ditukar warga negara Malaysia. Nggak mau saya. Kepentingan sok hebat sekali. Ngapa bawa nama Indonesia? Kalau mau ngambil mencontoh, carilah contoh lain. Umpamanya, oh kalau dicek-cek asli kalian ini, mungkin kalian ini keturunan India atau Bangla, kan enak. Ngapa bawa Indonesia? Lihat sekali apanya. Sentimennya, negatifnya ke Indonesia itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pokoknya bawa ke cas. Lihat sekali ini egoisnya. Ya, kekanak-kanakannya lihat sekali. Pokoknya mau kalah pun udah kelihatan dari omongan aja, udah kelihatan dia salah, dia tahu dia bakal kalah juga. Ya kalau kalah pun terserah. Kita ulang lagi. Ya kalau gitu orang juga semua tahu. Kalah nanti kena hukum 5 tahun, diulang lagi, tapi akibatnya kalau diakui dari awal-awal, nggak segitu pecahnya, nggak hancur lebur persepak bola Malaysia. Dan masalahnya apa lagi? Bukan masalah bola aja TMJ ini, nggak Pakcik TMJ, Mail. Bukan masalah bola aja. Sekarang masalah ini udah kasus kriminal antar-bangsa. Makanya disuruh polisi ngusut. Betul kalau masalah bola aja dihukum 5 tahun selesai. Hancur lebur 5 tahun kemudian kita ulang lagi, benar. Tapi masalahnya sekarang kriminal. Apanya hukumannya penjara Pakcik Mail. Segitu aja nggak tahu, yang ditunjukin egois dia aja. Di Malaysia bolehlah begitu orang ketawa ketiwi pati semua. Di internasional mana bisa. Ya. Ini
Congratulations, kita lihat AFC FIFA aja pertandingannya nggak begitu penting dengan pertandingan persahabatan aja dibatalin sama FIFA ini. Persahabatan dengan Cape Verde, persahabatan dengan Singapura, dengan Palestina itu aja, apalagi pertandingan penting AFC, come on. Pertandingan penting di Vietnam is important match for Vietnam. Ya, dengan siapa lagi itu, dengan Nepal, dengan apa, itu harus dibatalkan semua. Orang yang nggak penting begini aja dibatalin sama FIFA. FIFA ini udah ngasih contoh ke AFC. Ya, jelas rankingnya menjunam dah ini. Dibatalkan semuanya, kalah semua kan tiga kali pertandingan itu berapa poin itu mereka dapat. Dibatalin, di reverse jadi 3-0 untuk kemenangan yang kalah dia. Untuk kemenangan lawan-lawan mereka, untuk kemenangan Palestina, Singapura, dan Cape Verde. Nah, AFC tambah lagi, batalkan berapa pertandingan udah dilakukan? 3. Lawan Laos kemarin, terakhir itu apa? 3 pertandingan, lawan Vietnam, lawan Nepal, lawan siapa? Laos terakhir itu. Itu dibatalkan lagi, hancurlah, menjunam lah. Kalau AFC nggak batalkan, habislah kredibilitas AFC ini. Mending nggak usah ada. FIFA harus menghukum AFC lagi. Ya, jangan FAM aja dihukum, AFC-nya juga dihukum kalau ini nggak selesai. Si Pak Cik Mail tadi berhentilah ikut-ikutkan Indonesia. Sudah menghina presiden kami, sekarang masih aja lagi. Aku aja kesalahan. Kalau mau egois. Saya lihat komentar-komentar netizen Malaydes ini. Dia juga mendaftarkan pemain ilegal itu jadi pemain lokal waktu pertandingan ACL kan. ASEAN Champion Elite itu ya. Dia juga melakukan itu. Dia banyak nanti kenanya. Makanya dia paling ini. FPM itu ngomong nggak tahu siapa yang memalsukan dokumen, goblok sekali. Kenapa? Karena ya takut melawan anak sultannya. Itu masalahnya sekarang Pak Cik Mail, bukan seenak katamu, sesimpel katamu ya. Pokoknya kita kecas. Kalah pun terserah. Kita ulang lagi nanti dari awal kalau udah dihukum. Enggak sesimpel itu. Ini kriminal. Harus ada yang bertanggung jawab, harus ada yang ke penjara. Oke? Terima kasih yang udah subscribe, yang like, komen. Saya sebutkan sekali seminggu ya yang aktif yang aktif para community saya ya, komunitas yang aktif itu sekali seminggu nanti saya beritahu. Hari ini untuk minggu ini 100 komen. Nafida David, Dedi Jawara 100 komen plus. Halusinasi 62, Dodo Supriyadi 63. Ini yang baru-baru ya. Terima kasih udah subscribe. Yang nggak subscribe, tidak usah merasa bersalah. Karena saya tidak memaksa. Walaupun nggak ada biaya, cuman tinggal kolek begitu. Tapi kalau nggak ikhlas, nggak usah. Ya, dan top 10 nanti saya sebutkan. Ini antara 100 komen ke atas saja nanti kita sebut ya. Ada Andi Suntoda, Padi Sempat, Tri Untung, Sulaiman Kais, IQ 15 ringgit, Imam SB, Bejo Paijo, Gustaf, Abdul Aziz, Wise 02, Wawan Gunawan, Radha Vivek, Sutisno, Heri Munasri, Malaysia Lop Bangladesh, Gayuh Yogyakarta, Ailikun Iwan, Aiman, Anilisti, Budi Arum, Giovanni Sigit, Sun Surya Official, Edi Dirawandi, Kenzi Wongso. Kenzi aktif sekali ini. Continuous Self Improvement juga aktif. Sekitar 4.600 komen dia. Thank you y'all. I do appreciate that. See you next video. Onde pipa janba itu bana. Si kuning mana ngekini, acok manipu dan maling. Onde pipa janba itu bana, si
sukun yang menangis kini, acok menipu dan maling.